Kalau kita ngomongin episode 181 nih tentu bakal semakin seru teman-teman. Kita bakal melihat berbagai macam hal, berbagai macam cara yang pada akhirnya bisa kita tunjukin lah. Atau lebih tepatnya orang-orang seperti Mutiara ditunjukin. Kalau pada akhirnya kecurigaan Rianti ibu kandungnya pun juga terjadi. Teman-teman kan bisa melihat sendiri ya, bagaimana Mutiara akhirnya memaksa Rianti untuk jujur dan lain sebagainya macamnya. Kenzo pun juga akhirnya kan sama, menanyakan hal yang sama. Mama itu sebetulnya ibu kandungnya Mutiara apa bukan sih? Kenapa nggak jujur aja? Walaupun ya Rianti bohong ya, tetap bilang begini bilang begitu di episode tadi, tapi tetap aja ini yang bakal terus ditagih oleh Kenzo dan juga Mutiara. Nah, sebetulnya gini, Rianti tuh niatnya baik, Mimin pun juga bisa ngerti dan teman-teman pun juga pasti bisa mengerti ya kalau niat Rianti di situ baik. Maksudnya dengan rahasia Mutiara, rahasia Rianti tetap aman. Itu tuh secara nggak langsung bikin Rianti bisa jauh lebih leluasa untuk mengawal Mutiara dan menjaga Mutiara dari gangguannya Sandra. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Sandra ini tuh pengen gagalin acara dinernya Mutiara sama Kenzo. Untung aja baju yang dibeli Rianti kepake sama Mutiara teman-teman. Akhirnya Mutiara sama Kenzo dalam tanda kutip nggak schedule lah dinner mereka. At least masih bisa dinner gitu loh. Coba kalau nggak ada Rianti, susah. Nah, maksudnya lain adalah, jadi gini, kalau semua orang ini akhirnya taunya Mutiara ini bukan anak kandung Rianti, maka Sandra akan tetap menganggap Rianti sebagai asprinya dan sebagai sahabatnya. Ini udah sering banget Mimin katakan. Dengan posisi yang seperti ini, maka Rianti akan dengan mudah menghasut Sandra. Dan Sandra kita semua tahu juga, bibirnya ini kalau ngomong selalu bercerita tuh, apalagi kalau urusannya Mutiara, dan pasti ceritanya kepada Rianti. Dan Rianti akan tahu terlebih dahulu langkah pertama apa yang bakal dilakukan oleh Sandra untuk jahat kepada Mutiara. Nah, lewat informasi ini yang nanti bakal bikin Rianti untuk melindungi Mutiara tanpa diketahui oleh Sandra. Kurang lebih kayak gitulah. Karena kalau sekarang ketahuan nih Rianti ibu kandung Mutiara, udah deh, tanpa Mimin harus menceritakan, coba teman-teman pun juga pasti bisa mikir sendiri. Oh iya ya, nanti Sandra pasti bakal bukan cuma menghancurkan Mutiara, tapi Rianti juga. Nanti Mutiara nggak ada yang bisa jagain dan sebagainya macamnya. Bisa aja sebetulnya Rianti akan jauh lebih frontal, akan jauh lebih vokal untuk melindungi Mutiara, menjaga Mutiara. Bisa aja, cuman kan kalau kayak gitu jadi nggak ada batasannya lagi. Jadi memang kelihatan banget lah kalau dari segi karakter dan development secara cerita, memang karakter Rianti ini tuh pengen ngasih tahu Mutiara tapi di waktu dan momen yang pas juga. Nggak mau tuh kalau tiba-tiba momen yang nggak pas atau kayak nggak cocok, karena balik lagi basicnya Rianti di sini adalah untuk melindungi Mutiara dulu sampai dirasa semuanya pas, semuanya baik buat Mutiara, bagus buat Mutiara, baru akan naik step ke berikutnya untuk jujur kepada Mutiara. Apakah Rianti nggak bakal jujur? Tentu pasti bakal jujur. Nggak mungkin Rianti terus menyimpan rahasia ini, karena itu tadi teman-teman, ditagih terus sama Mutiara setiap hari. Terus juga Mutiara pun juga pasti bertanya-tanya, ini gimana, itu gimana, ayo dong Bu jujur. Belum lagi ngelihat bagaimana Kenzo dan Mutiara yang semakin dekat. Tentu kan jadinya konyol ya, misalnya Mutiara sama Kenzo nggak jadi pacaran cuman gara-gara mereka pikir mereka berdua ini saudara, itu kan konyol. Nah, Rianti tuh bakal tersentuh hatinya gara-gara hal itu, ditagih Mutiara, ditagih Kenzo, ditagih Aurel, terus juga ditagih dalam tanda kutip ngelihat bagaimana kurang bahagianya Mutiara. Lihat Mutiara sedih aja, Rianti tuh sekarang sedih teman-teman. Jadi bener-bener sengaruh itu sekarang Rianti, makanya begitu kalau ada kesempatan Mutiara ini tuh bisa terus dipeluk sama Rianti, Rianti bakal terus peluk. Makanya ketika ada kesempatan sekecil apapun, Rianti pasti temui Mutiara, nanyain kabarnya, kamu apa kabar Nina, walaupun lewat telepon dan lain sebagainya macamnya. Itu karena buat manfaatin keadaan. Cuman sayangnya karena Rianti pada akhirnya terlalu frontal juga di depan Mutiaranya, akhirnya Mutiara pun juga ngerasakan yang namanya sosok seorang ibu. Ini momen yang miss dan lupa dari Rianti. Maksudnya apa? Rianti tuh nggak pernah berpikir gitu loh, kalau Mutiara tuh seneng diberi kasih sayang ini, bahagia diginiin sama Rianti.
Nah, Rianti lupa sama hal itu, makanya Mutiara ngomong kan di episode tadi, besok pun juga sama. Makanya itu yang bikin Rianti pun juga luluh. Oh ternyata selama ini kebaikan ini tuh diterima Mutiara ya. Oh ternyata Mutiara senang diginiin ya, dibikin happy tuh senang, dipeluk senang. Nah gitu jadi Rianti mikirnya. Makanya ya mau nggak mau, suka nggak suka, ke depannya Rianti harus bersiap untuk segala kemungkinan terburuknya, yaitu salah satunya dengan jujur teman-teman. Karena ya balik lagi, mau sampai kapanpun juga Mutiara ini tuh statusnya nggak akan pernah berubah, akan menjadi anak kandung dari Rianti selamanya. Dan Rianti nggak akan mungkin bisa jauh dari Mutiara. Kalau jauh sama Aurel mungkin bisa, karena Aurel diurus dari kecil, sedangkan Mutiara enggak, jadi rasa rindunya beda. Tapi balik lagi, ini bakal membuat Rianti terus-terusan sayang sama Mutiara. Artinya apa? Ya nggak bisa jauh. Makanya Rianti pasti bakal nyolong-nyolong waktu tuh buat temuin Mutiara, minta maaf sama Mutiara, jelasin sama Mutiara pelan-pelan, peluk Mutiara. Pokoknya tuh apapun dilakukan demi Mutiara. Nah ini yang pada akhirnya tuh tanpa sadar, secara nggak langsung ya Rianti bilang kalau Rianti ini adalah ibu kandungnya Mutiara. Tapi ingat ya, di momen yang tepat. Entah apakah di episode besok atau enggak, tapi yang jelas itu sudah mengarah ke sana juga. Karena balik lagi teman-teman ya, ini kan permasalahan tuh sebetulnya seiring berjalannya waktu kan berbarengan ya dengan konflik dari Kayla, konflik dari Sandra, yang bahkan di episode kemarin aja kita menyaksikan sendiri bagaimana Kayla tuh mau aja disuruh sama Sandra buat jebak Mutiara. Itu aja nyebelin gitu loh. Makanya mudah-mudahan sih apapun itu ya, mau Rianti jujur apa enggak, semoga saja Rianti bisa lindungi Mutiara, Kenzo pun juga sama. Dan terlebih lagi Mutiara mudah-mudahan bisa jauh lebih tegas ya, karena orang-orang kayak Kayla, orang-orang kayak Sandra ini tuh nggak akan pernah bisa belajar dari pengalaman. Artinya apa? Ya bakal kayak gitu terus teman-teman, bakal terus jahat karena selama ini nggak pernah ditegur. Dan mudah-mudahan dengan Mutiara yang bisa tegas, Kenzo pun juga sama, ini bisa bikin situasi, bisa bikin segalanya menjadi jauh lebih baik lagi. Contohnya apa? Tentu saja misalnya Sandra jadi takut buat jail sama Mutiara karena Rianti bakal marah, karena Mutiara bakal kejam, bakal tegas maksudnya. Kan kalau Mutiara lagi galak tuh Sandra tuh takut teman-teman. Ingat gak dulu ketika Mutiara jadi ART di rumah Sandra? Coba berapa kali Sandra gak bisa berbuat apa-apa sama Mutiara, ya kan? Nah itu jadi salah satu bukti kalau Sandra tuh sebetulnya kalau ditegasin takut dia, gertakan doang teman-teman. Kelebihan Sandra ini tuh karena dia main lewat apa ya, lewat pintu samping lah ibaratnya, tanpa sepengetahuan orang, terus bayar orang udah gitu doang, sama ngasut, sisanya nothing Sandra ini. Makanya mudah-mudahan Mutiara bisa jauh lebih tegas juga kepada Sandra, termasuk kepada Kayla juga, at least biar Kayla bisa kembali ke jalan yang benar dan Sandra bisa kapok, kurang lebih seperti itu. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.